Selamat pagi para saudara dan saudariku sekalian. Kembali lagi dalam permenungan kita pada pagi hari ini. Bacaan pertama pada hari ini menceritakan kisah dua karakter yang menemukan diri mereka dalam situasi yang menindas, Tobit dan Rakel. Dua kisah yang dihubungkan oleh kemalangan, tetapi juga oleh iman kepada Tuhan yang darinya mereka mendapatkan jawaban atas doa-doa mereka. Marilah kita memulai permenungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau memberi kami hadiah kebebasan yang luar biasa. Di saat-saat ini, oh Tuhan, biarkan kami bebas dari segala bentuk rasisme atau intoleransi. Ingatkan kami Tuhan, bahwa kami semua sama di mata-Mu, mata yang mencintai-Mu dan sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab suci Perjanjian Lama, buku Tobit termasuk dalam kumpulan buku sejarah. Buku ini ingin menjadi jawaban atas pertanyaan, mengapa hanya ada orang yang menderita? Pada momen bersejarah ini, penulisnya belum merenungkan kemungkinan kebangkitan, tetapi dia percaya bahwa kejahatan orang benar bersifat sementara. Seseorang harus memiliki keyakinan pada Tuhan dan menunggu. Tobit menemukan dalam doa
ruang vital untuk berbicara dengan Tuhannya di hadapan begitu banyak penderitaan yang ia alami. Katanya, "Oleh sebab itu ya Tuhan, ingatlah kepadaku, pandangilah aku." Sarah juga mengalami penderitaan luar biasa yang menyebabkan keluarganya menjadi alasan ayahnya yang sudah lanjut usia didiskreditkan dan menginginkan kematian. Namun di tengah keputusasaan, dia berdoa kepada Tuhannya, "Terpujilah Engkau, ya Allah penyayang." Doa dan keyakinan keduanya adalah kekuatan yang memberikan makna pada hidup mereka. Seperti setiap firman Tuhan membawakan pesan untuk kita setiap hari, dan pesan itu menyoroti pentingnya harapan dan kepercayaan pada Tuhan. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita dihadapkan dengan situasi sosial, politik, dan agama yang didominasi oleh orang Saduki, yaitu orang yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Orang Farisi adalah sebuah kelompok religius di dalam Yudaisme. Mereka perjuangkan pengetahuan yang mendasar tentang Taurat dan tradisi para nenek moyang. Artinya mereka berpegang teguh pada Taurat. Orang Eseni adalah sebuah mazhab Yahudi dengan kecenderungan melakukan askesis secara keras. Namun dalam beribadah mereka menghadap matahari, bukan menghadap bait Allah di Yerusalem, karena terhadapnya mereka merasa jijik. Dan orang Zelot merupakan anggota sebuah partai fanatik, terutama mereka ikut ambil bagian dalam pemberontakan Yahudi pada tahun 67 sampai tahun 70. Dunia Yahudi pada abad pertama terbagi. Tidak semua orang Yahudi berpikiran sama. Ada kelompok yang berbeda, seperti yang telah kita dengarkan tadi, orang Saduki, orang Farisi, orang Eseni, dan orang Zelot. Yesus lahir dalam konteks khusus di mana dia akan mengembangkan misinya, yaitu kebaruan kerajaan. Pada waktu itu, orang Saduki menduduki kelas kekuasaan tertinggi, elit dari keluarga terkaya di Yudea. Mereka berada di kuil dan mereka juga adalah sekutu kekaisaran Romawi. Mereka adalah elit dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan agama yang mendominasi parlemen Yahudi, yaitu Sanhedrin. Mereka tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Oleh karena itu, Yesus mencela gagasan picik yang mereka miliki tentang kehidupan masa depan dan menampilkan Tuhan sebagai Tuhan mereka yang hidup. "Akulah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub." Dia bukanlah Tuhan orang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Harapan mereka bukanlah pada tradisi, pada adat istiadat, atau pada kepentingan manusia dan kepentingan diri sendiri. Harapan mereka akan surga terletak pada kemampuan untuk berbagi keabadian Tuhan yang merupakan sumber kehidupan, cinta, dan landasan keberadaan kita. Kemudian, dalam Vatikan News pada Angelus 10 November 2019, kita semua diingatkan bahwa dengan jawaban Yesus ini, Yesus mengajak pertama-tama lawan bicaranya dan kita juga untuk berpikir bahwa dimensi duniawi yang kita tinggali sekarang ini
bukanlah satu-satunya dimensi, tetapi ada dimensi lain yang tidak lagi tunduk pada kematian. Di dalam dunia ini, itu akan dinyatakan sepenuhnya bahwa kita adalah anak-anak Allah, merupakan penghiburan dan harapan yang besar untuk mendengar kata-kata Yesus yang sederhana dan jelas. Ini tentang kehidupan setelah kematian. Kita membutuhkan mereka, terutama di zaman kita yang begitu kaya akan pengetahuan tentang alam semesta, tetapi sangat miskin hikmat tentang hidup yang kekal. Kepastian yang jelas dari Yesus tentang kebangkitan ini didasarkan sepenuhnya pada kesetiaan Allah, yang adalah Allah kehidupan. Sebenarnya di balik pertanyaan orang Saduki ada pertanyaan yang lebih dalam. Tidak hanya akan menjadi istri, siapa janda dari 7 suami itu, tetapi hidup siapa nantinya. Ini adalah pertanyaan yang menyiksa manusia sepanjang masa dan juga kita semua. Setelah siara duniawi ini, akan jadi apa hidup kita? Apakah itu milik ketiadaan sampai mati? Amin. Tuhan memberkati kita semua. Para saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa panggilan. Doa ini adalah doa panggilan dari Serikat Misionaris Para Rasul Kudus atau biasa dikenal di Indonesia adalah MSA. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan, sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umatmu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan, biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Henry Menard dan Bapak Hector Duran, jadilah perantara bagi kami.